Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teacher pada Matematika. Oke, untuk pertama kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya, yang membahas tentang WPS dokumen. Dan sekarang ini kita akan membahas WPS Spreadsheet, yaitu salah satu aplikasi alternatif untuk menggantikan Microsoft Excel. Karena WPS Spreadsheet merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah data, mengolah angka ya. Oke, lanjut saja. Ini bisa Anda lihat, ini adalah tampilan dari WPS Spreadsheet. Mulai dari tampilannya sama umumnya, sama dengan WPS dokumen. Serta WPS juga WPS presentation juga sama juga, namun yang membedakan adalah mungkin bagian insertnya saja gitu. Bagian insertnya yang berbeda tampilannya serta bagian ribbonnya ya. Ada formula dan data di sini gitu. Dan umumnya fungsi-fungsi atau toolbar-toolbar di sini sama semuanya. Baik itu WPS dokumen, WPS Spreadsheet dan juga WPS Presentation. Dan ini pun tampilnya juga sama dengan Microsoft Office ya. Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Excel dan juga Microsoft PowerPoint. Oke. Ini sama seperti yang kemarin juga. Ini ada main menu, ini adalah Quick Access Toolbar, ini adalah ribbonnya, dan ini adalah toolbarnya yang ditampung oleh ribbon. Setelah itu, untuk ruang kerja di sini dinamakan dengan worksheet ya, dinamakan dengan worksheet gitu. Kalau di WPS dokumen, ruang kerjanya itu dinamakan dengan workspace. Sedangkan untuk mengisi data ini, tempat-tempat mengisi data ini, kata-kata ini disebut dengan cell gitu. Oke, penjelasannya lagi. Untuk menu-menu ini udah sama ya, udah sama seperti sebelumnya. Menu ini sama juga di WPS dokumen. Selain itu ada sedikit perbedaan, yaitu ini ya, ada menu ini all border. Ini digunakan untuk membuat bordernya. Jadi misalkan yang ini baris-baris hitam ini dibuat dengan border ya. Misalnya kita blok dulu ini, klik bagian bawahnya, pilih yang no bordernya gitu, maka bordernya akan hilang. Jadi yang kotak-kotak putih ini atau sel-selnya ini berwarna putih ini, kalau di print dia nggak akan tampil gitu, dia nggak akan tampil baris-barisnya. Jadi kalau Anda mau memprint dan tampil seperti tabel tampilannya ada baris-barisnya atau ada bordernya, silakan Anda blok dulu bagiannya dulu yang mau diberikan border, pilih menu toolbar bordernya, setelah itu pilih all border gitu untuk menyeleksi semua bagiannya, maka akan tampil seperti ini gitu. Oke. Selain itu ada menu lagi di sini, yaitu menu untuk align. Sama dengan ini ya, tapi posisi yang align ini hanya posisi secara horizontal, yaitu kiri, tengah, kanan, dan juga justify. Kalau ini mengatur teksnya pada secara horizontal, secara vertikal ya, mau atas, tengah atau bawah. Contoh di sini, misalnya saya blok sini, tabel hingga value 2, misalkan align-nya top, maka teksnya akan di atas, jika center akan di tengah, jika bottom akan di bawah. Oke ya. Setelah itu ada merge and center yang digunakan untuk menggabungkan dua buah sel. Misalnya untuk value sini saya hapus dulu, dihapus, dan teacher mau menggabungkan dua buah sel ini, maka pilih merge and center, maka dia akan menjadi satu sel utuh ya, bukan dua buah lagi. Kita bisa menampung teks lebih banyak di sini gitu. Atau kita juga bisa menggeser selnya ini ya, kalau mau teksnya itu atau mau selnya itu lebih besar gitu, kita geser saja ininya gitu, maka ini akan lebih besar tampilannya. Atau kita juga bisa menggeser ke bawah sel baris yang sebelah sini ya, yang angkanya nih tergantung tingginya gitu. Oke, mungkin kita kembalikan saja lagi. Oke, setelah itu ada menu yang kita gunakan lagi, seperti ada untuk toolbar general di sini. Ini digunakan untuk mengatur format datanya. Format data itu ada macam-macam. Ada untuk general yang enggak spesifik formatnya, bisa kita gunakan teks ataupun angka. Ada number, hanya khusus angka saja. Ada currency, accounting untuk ini untuk keuangan. Ada short date dan long date untuk tanggal. Ada time untuk waktu, ada presentasi, ada fraction, scientific, text dan lain-lain. Sini kamu bisa cari di number format gitu. Penggunaannya dia macam-macam. Jadi kalau Anda menggunakan number, berarti angkanya hanya nomor saja gitu. Kalau Anda gunakan tanggal, berarti hanya tanggal saja gitu. So itu sini ada untuk conditional formatting. Ini untuk mengatur format dari selnya gitu. Mulai dari tampilannya, icon-iconnya, terus ada aturan-aturannya lain lagi gitu yang bisa Anda buat di format conditional formattingnya ini. Setelah itu ada auto zoom digunakan untuk penambahan
ya ini otomatis untuk menambahkan ya. Kalau Anda klik menu ke bawahnya ini akan muncul lagi tuh untuk otomatis untuk melakukan proses lainnya, seperti ada for X untuk rata-rata, cons menghitung, max mencari nilai tertinggi, min mencari nilai terendah. Ini misalnya kita blok sini yang nilai D5, jadi pada kolom D baris ke-5 kan namanya D5 di sini nampaknya ya. D5 nilainya sini 11. Misalkan kita blok dari D5 hingga D9, 11 hingga 15, kita klik atau sum, maka otomatis nilainya akan ditambahkan. Muncul di sini jadi 65. Sama halnya jika menggunakan fungsi yang lain ya. Fungsi-fungsi yang lain itu ada for X, count, max, and min gitu. Kalau max misalnya, maaf, ini mungkin dihapus dulu. Untuk mencari max, di blok dulu sini. Kita pilih max, maka akan muncul 15 karena angka tinggi 15 gitu. Oke. Setelah itu ada fungsi filter untuk mau proses filter untuk proses penyaringan ya, kita menyelisi gitu. Ada sort untuk digunakan sorting. Kalau ascending ini sortingnya dari atas ke bawah atau dari yang dari kecil ke yang besar, atau dari A hingga Z, atau dari 0 hingga 9. Kalau descending ini dari besar ke kecil gitu, atau dari Z hingga A, atau dari 9 hingga 0 gitu. Setelah itu juga ada sini untuk pengaturan baris dan juga kolomnya, ada tingginya sini, ada lebarnya sini, bisa kita juga di sini. Ada untuk simbol-simbol yang dapat kita gunakan di sini juga ya, samanya seperti WPS dokumen. Setelah itu juga ada toolbar untuk mencari serta mengganti teks atau angka di sini. Jadi bisa Anda mau mencari angka 15 atau 11, bisa Anda cari di sini. Dan juga bisa Anda gunakan untuk menggantinya, replace gitu, mengganti angka atau tag yang ingin Anda ganti. Oke, ini toolbar yang ada pada ribbon home. Setelah itu untuk insert sendiri sedikit berbeda, yaitu ada pivot chart dan pivot table sini. Serta juga ada chart untuk membuat diagram dan juga diagram apa saja yang dapat kita buat di sini ya. Mulai dari kolom, sudah ada untuk header dan juga footer, file object, ada simbol juga, serta equation digunakan untuk membuat rumus gitu. Kalau Anda klik sini maka akan muncul rumus gitu. Oops, maaf. Sini equation di sini. Anda bisa buat rumus di sini karena tampilnya beda ya, equation di sini tampilnya kotak gitu. Oke, bisa di sini. Ini sih di menu-menu bisa Anda buat ya. Jadi kalau Anda mau buat tampilan seperti ini, silakan pilih menu equation, baik itu di dokumen ataupun di spreadsheet gitu. Kalau simbol sih sama untuk menambahkan simbol. Kalau hyperlink digunakan untuk menghubungkan dua buah file atau link di luarnya gitu. Jadi Anda misalkan bisa buat value di sini, kan ada value itu. Jadi hubungkan linknya gitu dengan file yang di luar atau dengan sebuah website, itu bisa itu. Jadi ketika ini diklik misalnya, maka akan diarahkan ke tugasnya mana gitu. Bisa halaman website di sini atau sebuah file yang bisa dibuka gitu. Untuk hyperlink ya. Kalau form digunakan untuk membuat sebuah form, kalau text box sama untuk membuat text box, kalau header sama untuk membuat header. Namun untuk header di sini berbeda ya, antara header dokumen dan juga header untuk spreadsheet. Kalau untuk header dan footer pada spreadsheet itu hanya satu saja biasanya gitu. Kalau dibuat di sini maka akan itu satu bagian besar dan di bawahnya besar juga gitu. Jadi kalau Anda mau membuat header di sini, pastikan dulu posisinya atau tampilannya itu masuk nggak pada print previewnya gitu. Contohnya, misalkan di sini kita klik sini mungkin print preview di sini, maka akan tampil seperti ini tampilannya ya. Maka yang dapat diprosesnya itu hanya mulai dari nomor hingga value 1 saja. Berarti hanya itu saja yang dapat dia-print gitu, mulai dari nomor hingga value 1 bagian yang dia-printnya gitu. Jadi kalau kita mau print data di Excel itu, perhatikan dulu datanya itu apakah sudah masuk pada workspace-nya atau belum gitu. Itu juga bisa dilihat dengan pada menu home juga ya. Kalau nggak salah, bukan di page layout kalau salah. Ada print area di sini. Maka akan muncul baris-baris titik-titik ini. Ini bagian print area-nya gitu. Kalau ini secara vertikal ya, secara portrait gitu, secara portrait sampai sini gitu. Kalau secara landscape sini dia, sampai sini posisinya gitu. Bisa lihat sini baris-baris putihnya, baris tipis putus gitu. Itu untuk print areanya gitu. Oke, kita lanjut di menu insertnya. Ada pivot table digunakan untuk buat pivot table. Jadi pivot table ini digunakan untuk memproses itu ya, mengolah data, terutama data yang besar itu. Misalnya seperti ini adalah pivot table. Ini juga bisa kita hapus ataupun kita tambahkan datanya ya. Misalkan ini saya mungkin kita buat saja baru lagi.
Cara membuatnya mudah, tinggal anda blok saja data yang mau anda olah, misalnya dari data 1 hingga data 3, blok saja gitu, dan klik pivot table. Akan muncul di selecting rank-nya mulai dari sheet sini, dari D4 hingga F14, diseleksi nanti 4 hingga F14. Setelah itu pilih aja exiting worksheet, maka dia akan membuat tabelnya tuh di sheet ini ya, di worksheet ini. Kalau kita pilih new worksheet, maka dia akan membuat sheet yang baru di sini tampilannya. Jadi kalau untuk WPS spreadsheet ini atau Microsoft Excel ini, kita membuat halamannya per sheet ya. Itu sangat mudah sekali gitu dalam membuat dokumennya gitu. Jika kita klik new worksheet di sini, maka akan dibuatnya halaman baru di sini ya. Ini halaman pertama kita tadi, yang pertama, ini halaman keduanya gitu. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan menu tambahan untuk mengelola datanya pada pivot table ya. Misalkan data 1 di sini, kita tinggal drag and drop saja di sini ya. Misalkan Anda mau nampilkan nilainya di mana? Di kolom, drag aja ke sini. Muncul tuh. Data 1 ini nilainya tadi 11, 12, 13 hingga 20 totalnya gitu. Ini totalnya bisa kita olah di sini ya. Misalkan dia sebagai baris juga bisa. Ini juga bisa lagi gitu. Muncul datanya gitu. Ini juga bisa. Mungkin kita juga mau filter juga bisa. Drag and drop aja datanya ke sini gitu. Mau apa yang kita kelola datanya gitu. Filternya apa? Tinggal pilih sini gitu. Apa yang mau kita pilih sebagai filternya gitu. Misalkan mau nyeleksi angka 20, ini nggak ada yang kita pilih 20 soalnya nilainya sini berbeda-beda semuanya gitu. Tapi kalau jika kalimat itu biasanya bisa tuh. Akan bisa. Jadi selagi value juga bisa kita gunakan, tinggal drag and drop saja maka muncul value-nya gitu. Total dari sum data 3 gitu. Dia akan menyebutkan semua data 3. Mulai dari 31 hingga 40 totalnya semuanya ada 355 karena proses adalah sum. Kita juga bisa ganti fungsinya ya. Mungkin mau cari yang lain sini. Value settingnya ini. Mau sum, pound, forex, max, sterak gitu. Bisa mau cari forex atau ratanya, akan muncul 35.5 gitu. Jadi kalau kita mau mengolah data, mengorganisasi data yang datanya itu besar dan mau kita tampilkan data itu secara dinamis gitu, jika ada perubahan tampilan langsung berubah, maka kita gunakan pivot table. Selain itu kita juga bisa membuat pivot chart ya di sini. Pivot chartnya itu di sini. Oke, ini dia pivot chart. Pivot chart ini khusus hanya akan membuat sebuah chart atau diagram dari data pivot table-nya ya. Beda dengan chart biasa. Kalau chart biasa kita dapat membuat diagram dari data yang umumnya saja gitu yang ada di worksheet. Pintu pivot chart hanya khusus pada tabel chartnya saja gitu. Pada pivot table saja gitu. Bisa kita pilih dulu. Ada column, line di sini, ada pie, bar, area dan lain-lain ya. Bisa kita pilih yang kolom. Kita pilih mungkin yang agak ini aja mungkin ya. Coba klik, akan muncul datanya nih. Data 1 yang ditampilkannya. Ini filternya data 1 ya. Filternya data 1. Kalau pada data 3 dia akan mencari nilai rata-rata nilai data 3 gitu. Carinya. Satu data yang ditampilkan ini hanya data 2 dan data 3 gitu. Data 1 sebagai filter soalnya. Misalkan kita ganti data 1 ini masukkan sebagai axis misalnya. Maka masuk di sini datanya, data 1, 3 dan 2. Data 1, 2 dan 3 gitu. Nilainya apa? Data 1 nilainya ini. 11, 12, 13, 14, 15 kiri ke kanan ya. 11 naik hingga 30 paling tinggi nilainya gitu. 11 hingga 31, 12 hingga 32 naik nilai sejajar itu. Misalkan value lainnya mau kita gunakan sebagai legend misalnya, juga boleh kita drag and drop saja yang di sini atau kita tambahkan juga dari sini juga bisa. Kemudian sebagai legend ya itu perbandingannya. Jadi tergantung Anda saja gitu penggunaan datanya gitu. Namanya kalau karena menggunakan angka yang kita bahas seperti ini, namun jika menggunakan gabungan antara angka dan huruf seperti itu yang seperti mencari nilai pada suatu instansi atau mencari nilai pada data masyarakat gitu, betul akan lebih menarik lagi ya, soalnya datanya itu berupa angka dan yang ditampilkan pada aksesnya itu aksis X-nya itu sebagai kategorinya itu adalah nama-nama gitu. Itu akan lebih menarik sekali tampilannya gitu. Oke. Ini untuk pivot table dan juga pivot chart. Itu mungkin lanjut saja lagi ke menu berikutnya. Itu ada chart ya. Sekali lagi chart itu sangat mudah sekali dibuatnya. Misalkan ini tampilan chartnya, saya hapus dulu misalnya. Kita blok lagi datanya yang mau dibuat di chartnya. Setelah itu kita pilih saja insert, pilih chartnya gitu. Misalkan kita buat yang untuk
line misalnya sini, 2D area misalnya, pilih yang ini, akan muncul datanya meningkat seperti ini ya, mulai dari 30, mulai dari yang 30 data 1 hingga ke sini gitu. Tapi ini enggak jelas nih, pakai yang biasa saja mungkin. Ini muncul datanya ya. Yang pertama nomor 1 ini nilainya antara nilai 11, 21 hingga nilai 30. Jadi data 1 itu berisi nilainya 11 di warna biru ini. Dimana itu berisi pada nomor 1 di sini. 1, 2, 3 hingga 10. Datanya ada 10 buah gitu. Ini nilai datanya. Kita juga bisa mengganti chart titelnya apa, mengatur lain-lain lagi ya. Bisa kita atur juga gitu pada menu. Text tool juga ada di sini untuk chart toolnya, bisa kita olah gitu, apa saja mau kita olah datanya. Itu juga ada di sini untuk menu filternya dan lain-lain ya. Di sini bisa digunakan menunya. Setelah itu ada menu untuk pack layout yang masih sama juga seperti yang dokumen. Kita dapat mengatur tampilan dari worksheetnya ya, mulai dari tampilannya mau seperti apa, mau portrait ataupun landscape, mengatur marginnya, mengatur print titelnya, ada print headernya juga bisa, mengatur temanya juga bisa gitu. Kalau tema di sini kita mengatur dari pemilihan warna ya, sebenarnya warna apa yang mau digunakan gitu. Ada untuk mengatur colornya, kalau ini akan mengatur teksnya ya, umumnya apa warnanya gitu, mengatur font yang umum digunakan. Setelah itu ada online, scope dan juga rotate gitu. Kalau ini digunakan untuk posisi ini mungkin ya, mungkin kita pilih insert, pilih shape, kita masukkan sebuah objek satu misalnya sini, masukkan objek yang satu lagi misalnya, objek yang kedua, masukkan segitiga. Oke, segitiganya ganti warna oranye misalnya. Kalau untuk yang tadi, untuk yang seperti align, group yang rotate ini digunakan untuk mengatur objek ini ya, terutama pada dokumen itu biasanya, pada PS dokumen ataupun Microsoft Word. Misalkan align, misalkan sekarang posisi yang persegi ini, yang kotak yang persegi yang di belakang, segitiga di bawah, di atas, karena segitiga sekarang menindih yang persegi ya. Misalkan kita memindahkan yang kotak ini ke atas atau persegi ke bawah, bisa kita atur berdasarkan align tadi gitu. Bisa kita atur di sini, di pack layout tadi, pilih align-nya gitu. Muncul. Maaf, kita gunakan di sini ya, mengatur bring forward atau centernya gitu. Kita bring forward maka akan muncul ke atas, kalau kita send back akan muncul ke belakang gitu. Kalau untuk align-nya kita untuk mengatur teks ya misalnya, maaf ya saya salah. Ini digunakan untuk mengatur teksnya gitu. Misalkan align center atau mata tengah. Misalkan kita bikin teksnya itu menggunakan text box biasanya itu ya. Kalau text box di sini. Data 1. Data 2. Data 3. Oke, seperti ini ya. Data 1, 2, 3. Mungkin kita atur lagi mesti align-nya gitu misalnya. Align-nya kita atur di sini. Bisa muncul juga. Di blok dulu, maaf. Oke, berarti align-nya mungkin digunakan untuk data yang di PS dokumen ya. Ini maksudnya mengatur sama halnya dengan align yang di home ya. Dia mengatur teks atau sebelah kiri atau di tengah atau sebelah kanan atau sama-sama posisi sama rata atas, di tengah, dan lain-lain ya. Bisa gunakan di sini gitu. Muncul sini. Di sini sudah ada soalnya. Oke, apa-apa. Oke, lanjut. Untuk tadi sudah pack out juga sudah. Rotasi, fungsi untuk merotasi ya. Untuk rotasi fungsinya sini. Untuk muter-muter objeknya kita bisa gunakan menu atau icon yang sini atau muter objeknya gitu. Setelah itu ada untuk formula yang digunakan untuk menginput formulanya atau menginput fungsi-fungsi yang ingin kita gunakan. Jadi fungsi-fungsinya itu ada macam-macam. Ada fungsi yang umum di sini, ada sum, average, count, make and mix, dan lain-lainnya lagi. Satu ada fungsi yang khusus untuk hal-hal ya, hal-hal yang khusus digunakan untuk tujuan tertentu gitu. Seperti ada untuk finansial, untuk logikal, untuk sebuah teks, waktu, untuk pencarian, matematik, dan lain-lain gitu fungsi-fungsinya gitu. Jika klik sini akan muncul tuh. Kalau untuk mencari sebuah data ada untuk address, ada area, choose, columns, ada file value, index, indirect, dan lain-lain. Ini digunakan untuk mencari sebuah data gitu. Atau mungkin untuk proses logika ada and, false, if error, if and not, or switch, dan lain-lain di sini. Misalnya coba-coba nanti gitu.
Ada juga data di sini untuk proses yang kita gunakan juga ya pada worksheet, seperti untuk pivot table, filter, ini advanced filternya, ada untuk sorting, ada untuk pengisi datanya, ada untuk validasi, ada insert drop down list ini membuat menu drop down gitu. Ada yang lain-lain lagi di sini. Misalnya aku coba nantinya. Ada untuk split sheetnya, membagi sheetnya menjadi dua halaman, menjadi dua bagian gitu, seperti yang di dokumen ya, seperti double column gitu. Ada magic sheet menggabungkan dua sheet gitu, ada import data dan lain-lain di sini. Review masih sama, itu menempelkan data tampilannya itu mungkin sebelum mau seperti kita memberikan komentar juga ya, komentar sini itu kita memberikan komentar dan lain-lain lagi sini untuk review. Setelah itu ada juga untuk view, yaitu mau digunakan untuk mengatur tampilan pada worksheetnya. Seperti biasa kita bisa mengatur tampilan formula barnya di sini, mau kita tampilkan atau tidak. Ada view grid leadersnya di sini, mau kita tampilkan atau enggak, dan lain-lain gitu. Bisa atur di sini juga. Satu ada tools yang digunakan untuk mengubah atau mengkonversi dokumen ini atau worksheet ini ya, di ekstrak mungkin ke PDF atau ke gambar dan lain-lain gitu. Oke, lanjut untuk penggunaan rumus-rumusnya. Untuk fungsi-fungsinya sendiri kita dapat menggunakan kondisi penggunaannya seperti ini ya. Pertama, kita kalau mau menggunakan fungsinya dulu, maka kita buat dulu sama dengan di sini, sama dengan. Setelah itu kita masukkan fungsinya, misalkan fungsi sum tadi yang digunakan untuk proses penambahan. Sum saja, bukan sum if as ini, tapi cukup sum saja gitu. Sudah sum, Anda bisa tekan tab langsung untuk langsung membuat kurungnya, akan masuk kurungnya, dan Anda isikan di sini numbernya gitu, atau sel yang mau Anda tambahkan gitu. Misalkan Anda mau menambahkan semua tabel ini, maka Anda blok saja gitu datanya, maka akan menyeleksi mulai dari sel D5 hingga F14 gitu. Dia akan tambahkan semua datanya. Jika di enter, maka akan muncul datanya 765. Misalkan Anda mau menyeleksi sel yang spesifik juga bisa. Anda hapus dulu, Anda pilih selnya gitu. Misalkan ini 14, sel D8 mau tambahkan dengan apa lagi gitu. Kita gunakan simbol tambah gitu, dengan yang lain lagi, misalnya tambahkan lagi dengan yang lainnya gitu. Dan juga kurang juga bisa ya, karena sum ini fungsinya umum gitu, yaitu bisa kita gunakan untuk tambah, kurang, kali, ataupun bagi. Oke, enter. Kamu coba 9. Hanya saja ketika Anda menggunakan proses sum ini, Anda harus perhatikan tingkatan dari simbol kalkulasinya ya, karena biasanya itu dia akan seperti biasa pada matematika itu, tingkatan yang tertinggi itu simbolnya adalah kurung ya. Jadi setiap angka yang ada di dalam kurung akan ditambahkan dulu gitu, akan diproses dulu gitu. Kalau yang setelah di bawah kurung itu ada untuk kali dan juga bagi, di bawahnya lagi juga ada tambah dan juga kurang. Jadi misalkan rumusnya seperti ini, sum 2 tambah 2 dikali dengan 5. Nilainya harusnya, kalau kita gunakan logika normal, 2 tambah 2 berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Itu salah ya, itu sebenarnya salah. Karena sebenarnya adalah nilai kali lebih tinggi, tingkatan kali lebih tinggi daripada tambah, maka kali dulu yang diprosesnya dulu gitu. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 2, hasilnya 12 gitu. Oke, jadi kalau yang kurung itu akan diproses dulu. Misalkan kita buat lagi dibagi di luarnya gitu, bagi 2. Maka dia akan menambahkan ini dulu, baru dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Kita kalikan misalnya, kalikan lagi di luar, maka dia akan menjumlahkan nilai ini dulu, maka dikalikan dengan proses kalinya gitu. 12 kali 2 misalnya, 24. Gitu ya. Jadi kalau untuk penggunaan rumus ini, perhatikan juga simbol-simbol yang digunakan pada tingkatan-tingkatannya gitu. Oke, kita blok nilai ini dulu. Sip, ini untuk sum. Dan untuk pengurangan di sum ini banyak macam-macam ya penggunaannya, misalnya tambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Part effect digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Fungsinya seperti ini, saya akan masukkan fungsinya dan seleksi yang mau kita jumlahkan gitu. Dia akan otomatis menyeleksi berdasarkan jumlah selnya gitu. Akan membagi berdasarkan jumlah sel yang kita pilih ya. Misalkan ini nilai D9 hingga F9 berarti 15, 25 dan juga 35 ditambahkan, maka akan dibagi dengan jumlah selnya gitu. Dan total selnya ada 3 buah ya. Itu akan otomatis gitu. Kalau untuk proses normalnya kita bisa gunakan sum gitu. Sum kita tambahkan dulu objek ini baru dibagi 3 gitu, maka hasilnya akan sama juga 25. Kalau if prosesnya sendiri untuk tabel itu ya, logika gitu.
kondisinya seperti ini. Pertama kita masukkan fungsi if-nya dulu. Setelah itu kita pilih kondisi yang mau kita bandingkan, yaitu D10 dengan E10. 16 apakah kecil dari 26? Maka kondisinya adalah benar atau salah. Ini value-nya. Jika nilai benar maka kita buat sini kondisi benarnya. Kalau salah kita bikin di sini kondisi salahnya. Misalkan jika 16 kecil dari 26 maka logikanya adalah benar. Kalau benar kita inputkan di sini datanya. Misalkannya oke. Enter. Maka akan muncul oke di sini. Jika ini besar di sini, apakah 16 besar dari 26? Logikanya adalah salah. Kalau salah sini misalnya kita ganti teksnya menjadi 212 misalnya 212, maka muncul 212 ya, itulah kondisinya gitu. Jadi yang di sebelah kiri ini untuk kondisinya jika benar, sedangkan yang sebelah kanan digunakan untuk kondisinya jika salah. Oke, lanjut. Multi F digunakan untuk logika bercabang ya, atau kita membandingkan dua buah nilai gitu. Membandingkan dua nilai dan kita bandingkan lagi dengan nilai yang lainnya atau dengan kondisi yang lainnya. Contohnya seperti ini. Pertama kita buat if dulu, setelah itu kita bandingkan nilai pertamanya. Jika nilai pertama ini terpenuhi, maka dia akan melakukan proses pembandingan pada nilai ini lagi gitu. Jika nilai ini tidak terpenuhi logikanya, maka dia akan munculkan kondisi ini ya, salah gitu. Jadi misalkan di sini D11 besar dari E11, 17 besar dari 27, logikanya salah. Berarti ini sudah nggak akan diproses, tidak akan dijalankan lagi, tidak akan dilakukan proses perbandingan yang di sini, yang untuk if-nya ini, maka akan muncul langsung teks salah di sini pastinya. Oke. Namun jika benar maka akan dia proses ya. Jika D11 kecil dari E11, 17 kecil dari 27, kondisinya benar, maka akan diproses ini lagi. Apakah F11 kecil dari E11? Apakah F11 besar dari E11? Apakah 37 besar dari 27? Jika benar, maka akan muncul benar. Jika salah, akan muncul salah. Seperti biasa ya gitu, untuk kondisi logikanya gitu. Untuk not sendiri digunakan untuk kondisi pembandingan sebuah nilai ya. Jika misalkan nilainya itu kondisi benar misalnya, maka akan dibalikkan menjadi salah gitu. Misalkan contoh sini gini. Not apakah D12 kecil dari E12? Apakah 18 kecil dari 28? Logikanya benar. Namun jika kita menggunakan fungsi not, maka akan dikembalikan nilai menjadi false gitu. Sama juga sebaliknya, apakah 18 besar dari 28? Logikanya adalah salah. Karena kita gunakan fungsi not, maka akan dibikin true gitu. Dia akan membalikan kondisinya gitu. Membalikan hasilnya ya. Satu ada and dan or sini digunakan untuk membandingkan kondisinya gitu. Dan sini juga ada tabel juga ya kalau kita gunakan itu. Kalau untuk tabelnya itu tabelnya mungkin seperti ini ya. Oke, untuk tabelnya itu mungkin pertama untuk kondisi n. Ini untuk kondisinya, jika kondisinya terpenuhi atau enggak ya. Kondisi terpenuhi, kondisi 1. Ini kondisi 2. Ini logika n. Ini kondisi 1, ini kondisi 2, ini outputnya. Jika kondisi 1 bernilai false atau null, jadi untuk null kita berikan kondisinya untuk false, dan 1 untuk true ya. Null false is null false, 1 true null false, null false, 1 true, 1 true, 1 true gitu. Jadi jika kondisi 1 itu salah, tidak terpenuhi, dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka outputnya akan null, outputnya akan false. Jika kondisi 1 terpenuhi dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka outputnya akan false. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi dan kondisi 2 terpenuhi, maka outputnya akan false. Jika kedua kondisi terpenuhi, maka outputnya akan 1 gitu. Jadi kalau untuk jika menggunakan logika and di sini atau dan, maka kesimpulannya adalah jika salah satu kondisi atau kedua kondisi itu bernilai 0 atau tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka outputnya adalah false atau salah ya, tidak terpenuhi kondisinya. Namun jika kedua-duanya bernilai true atau terpenuhi, maka hasilnya baru benar kondisinya. Sama berbeda dengan or. Nah, mungkin ya sini dulu.
Oke. Ini or. Jadi kalau kita mau ubah nilai itu di sini lagi ya gitu. Kalau sudah diisi gitu. So kalau kita langsung ketikkan di sini biasanya dihapus semuanya gitu. Oke. Berbeda dengan n ya. Kalau or ini kondisinya seperti ini. Jika dia keduanya nilai 0, kedua kondisinya yaitu false, maka hasilnya adalah 0. Jika salah satu bernilai 1, maka nilainya 1. Atau keduanya bernilai 1, maka nilainya adalah 1 gitu. Jadi kalau beda dengan n, jika ada salah satu saja yang bernilai 0, maka outputnya akan 0 dan harus keduanya bernilai 1 gitu supaya nilainya 2. Berbeda dengan or. Kalau or jika salah satu atau keduanya bernilai 2 gitu kondisinya gitu, salah satu atau keduanya, maka outputnya adalah 2. Namun jika keduanya bernilai tidak terpenuhi atau 0, maka outputnya adalah 0 atau false gitu. Ini sama seperti ini ya kondisinya gitu. Jika n, kondisinya dibandingkan dua buah nilai kan itu ya. N, jika gunakan logika n, D13 besar dari E13 dan F13 besar dari E13. Jika kondisinya benar atau salah akan muncul di sini gitu. Salah ya, jika benar akan muncul benar sini kondisinya. Kalau consonanted digunakan untuk menghubungkan kata-katanya, sini menggabungkan dua kata. Kalau left digunakan untuk mengambil nilai dari sebelah kiri. Misalkan nilainya left D16, D16 adalah aku kita ambil dulu dari sebelah kiri nilainya A dan K, dua buah nilai sebelah kiri. A dulu baru K, akan mulai AK munculnya. Kalau right juga kebalikannya ya, right kebalikannya kita ambil dari sebelah kanan gitu. Aku ambil sebelah kanan, K dari U dan K, maka akan muncul KU di sini. Kalau untuk mid, kita mengambil nilainya dari tengah dulu. Kita ambilkan nilai dari tengah, dua dari sebelah kanan ya, misalnya ini 2 di sebelah kanan, berarti J, A dan J akan dimulai dari J gitu. Dan kita ambil tiga karakter di sebelah kanannya, berarti J, A dan I, maka akan muncul di sini J. Kalau untuk web kita akan mengulang katanya gitu, beberapa kali kita ulang gitu. Kita pilih dulu cellnya, kita ulang beberapa kali gitu, mau 3, 2 atau beberapa kali diulangi. Setelah itu max digunakan untuk mencari nilai tertinggi, nilai tingginya. Kalau min mencari nilai yang terendah, ini nilai terendah. Dan digunakan untuk menghitung jumlah karakter pada satu itu ya, pada satu sel. Misalnya ini E17 sendirian, kata sendirian itu jumlah karakternya ada 9. Day sendiri untuk membuat tanggalnya, untuk membuat hari, membuat bulannya, tahun untuk membuat year, untuk membuat tahunnya. Mesinnya agak error ya, tak kenapa ada error gitu, padahal saya ubah datanya sebagai date gitu ya kan. Tapi salah gitu, mungkin cuma ganti dengan teks misalnya mon, kalau saya serial number mon bulan kelima gitu, bulan Mei harusnya bisa muncul gitu, tapi dia nggak mau gitu, dan diganti dulu dengan general ya. 1 muncul gitu, masalah entah kenapa ada error ya, mungkin kita juga nggak tahu juga masalahnya. Kalau untuk date sendiri, kita kondisi seperti ini ya. Pertama ada tahun dulu, kita gunakan tahun, baru bulannya, baru harinya muncul sini ya. Di tahun dulu nilainya, bulannya, baru harinya gitu yang dibuat gitu. Kalau muncul seperti ini gitu. Kalau container digunakan untuk merendahkan atau membuat semua teksnya tuh jadi kecil. Upper semua teksnya menjadi besar diubahnya. Kalau proper hanya huruf awalnya gitu diubah jadi kapital, hanya pada huruf awalnya saja gitu ya, pada kapital. Kalau konta digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kita seleksi. Misalnya kita menyeleksi nih dari C5 hingga F14, total selnya itu ada 40 sel yang seleksi gitu. Kalau sini selling digunakan untuk membulatkan nilainya ke atas, floor digunakan untuk membulatkan nilainya ke bawah gitu, bukan nilainya ke bawah ya. Nah ini untuk chart tadi dan juga untuk pivot table-nya. Oke, mungkin itu saja ya untuk penjelasan Microsoft WPS Spreadsheet gitu. Mungkin cukup sekian dari teacher untuk penjelasan dari Microsoft Spreadsheet, WPS Spreadsheet. Saya mohon maaf untuk kata-kata teacher yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.